100 tahun, artinya baru kira-kira 2 generasi kita menggunakan sesuatu yang asing, yang tidak dikenal dalam Islam, yaitu uang kertas. Dan uang kertas ini bukan saja bid'ah, tapi kita akan melihat bahwa uang kertas ini adalah kezaliman yang luar biasa, yang dipaksakan digunakan oleh semua umat manusia di dunia hari ini, bukan hanya pada umat Islam. Dan karena itu kita mesti memahami dari mana datangnya uang kertas ini dan bagaimana uang kertas ini menjadi berlaku begitu umumnya, sehingga kita tidak tahu lagi bahwa kita menggunakan sesuatu yang sebetulnya merupakan ilmu sihir. Ya, jadi sihir membuat kita menganggap sesuatu yang tidak ada itu ada. Ya, atau sesuatu dianggap sebagai sesuatu yang lain, itu ilmu sihir. Ketika Fir'aun mengendalikan rakyatnya dengan ilmu sihir, dia hanya melempar-lempar, tukang-tukang sihirnya itu hanya melempar-lempar tali, ya kan? Tapi apa yang dilihat oleh rakyat Mesir pada waktu itu? Ular. Nah, hari ini pun demikian. Kalau bapak-bapak lihat ini, para jamaah lihat kertas ini, apa yang terlihat di sini? Apa yang dilihat? Uang. Uang itu artinya apa? Harta, ya kan? Betul, ini harta. Benar harta. Nilainya berapa? 100.000. 100.000 apa? Kalau saya belah dua begini, jadi berapa? Jadi 50.000 enggak? Nah, jadi nilai yang tadi mana? Hartanya mana? Ya, seperti ular yang menjadi tali kembali. Jadi ini ilmu sihir nih. Nah, bagaimana ilmu sihir ini kemudian menjadi satu kenyataan? Karena kita hidup dalam satu sistem yang disebut sebagai negara fiskal. Ya, nah negara ini, tempat kita hidup hari ini, itu diciptakan oleh para bankir untuk memastikan sihir ini yang tidak lain adalah riba, sistem riba itu berlaku. Nah, kalau kita belajar ilmu ekonomi, ini sedikit agak ilmiah dikit ya. Kita selalu dibilang bahwa kita ini diatur dengan 2 kebijakan. Yang satu yang disebut sebagai kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter itu artinya adalah ada sebuah perusahaan yang diberi hak monopoli mencetak uang. Nah, perusahaan itu namanya apa? Bank sentral. Nah, di sisi yang lain, supaya uang yang dicetak oleh bank sentral itu bisa dipakai, ada yang namanya kebijakan fiskal, yaitu pemerintah membuat satu anggaran. Nah, untuk apa anggaran itu? Mereka bilang, kamu kan perlu bikin jembatan, perlu bikin pasar, perlu bikin rumah sakit, perlu bikin apa saja, ya kan? Nah, dari mana uangnya? Dari mana uangnya buat bikin-bikin itu? Hutang kepada perusahaan bankir tadi itu, ya kan? Nah, di sisi yang lain, kemudian kan pertanyaannya, kalau saya berhutang untuk membangun jembatan, bangun pelabuhan, bahkan bangun macam-macam, bagaimana saya membayarnya? Gimana bayarnya? Nah, kamu punya 250 juta rakyat, pajaki rakyat kalian. Nah, itu yang disebut sebagai kebijakan fiskal. Pemerintah belanja dan memajaki rakyat untuk kemudian dipakai membayar hutang kepada bank. Nah, pemerintah sebenarnya bisa nggak nyetak duit? Bisa, kita aja bisa kan, bawa aja ke tukang sablon banyak-banyak. Tapi sistem ini dibuat bahwa pemerintah tidak boleh mencetak uang. Mencetak uangnya mesti diberikan secara monopoli kepada satu perusahaan yang disebut sebagai bank sentral. Nah, jadi lihat, kapan uang ini dicetak? Sihir ini kapan dicetak? Kapan bank sentral mencetak uang? Ya? Kapan? Bukan kapan waktunya, tahun sekian itu bukan, tapi atau buat apa bank sentral mencetak uang? Ya? Buat apa? Bank perlu uang. Siapa yang perlu uang? Masyarakat, pemerintah kan? Nah, jadi kapan dia nyetak uang nih? Ya? Ya, kapan diperlukannya? Yaitu saat pemerintah berhutang. Ya, jadi uang ini dicetak karena ada utang. Bisa diikuti? Bank sentral tidak mencetak apa-apa sampai kemudian pemerintah mengatakan, saya kan, pemerintah dibilang kamu harus bangun jembatan, bangun ini kan perlu uang. Nah, hutang, namanya surat utang negara. Ya, hutang katakanlah 10 triliun. Nah, pada saat itulah bank sentral muterin mesin fotokopinya, cerek sablonannya jalan, ya kan? Nah, lalu kan beredar. Jadi uang yang beredar ini adalah hutang, sampailah pada kita.
Dan status hutang itu tidak berubah. Dan ketika hutang itu diberikan, apakah cuma-cuma? Ditambah apa? Bunga. Katakanlah 5% bunga bank sentral. Nah, kalau dia nyetak 10 triliun, bunganya 5%, berarti 1/20. 1/20 dari 5 triliun berapa? 10 triliun. 500 miliar. Ada nggak uangnya 500 miliar? Tidak ada, karena yang dicetak cuma 10 triliun. Lalu bagaimana bayarnya? Cetak lagi dan diberikan sebagai hutang lagi. Ya, nah, jadi ini adalah hutang berbunga. Oke, nah itu. Nah, jadi baik kebijakan moneter maupun fiskal adalah dua pilar kembar dari sistem riba. Ya, karena uang itu dicetak berdasarkan hutang berbunga dan kemudian dibelanjakan sebagai hutang berbunga dan kemudian memajaki untuk membayarnya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi pilar sistem riba ini adalah negara ini sendiri. Jadi negara ini adalah sistem riba yang diciptakan oleh bankir, yaitu sesudah revolusi Perancis untuk supaya riba ini bisa berjalan. Nah, sebelum ada sistem riba, ada nggak negara? Hah? Sebelum revolusi Prancis, ada negara? Tidak ada negara. Masyarakat hidup di bawah satu model kehidupan yang berbeda, yaitu dipimpin oleh, kalau di kalangan Kristen, Katolik, tradisinya adalah kerajaan-kerajaan. Ya, di kalangan Islam di bawah para sultan. Nah, jadi apa bedanya? Ya, sebelum ada negara dan kemudian ada negara. Sebelum ada negara, masyarakat dipimpin oleh orang-orang yang dipercayai masyarakat sebagai pemimpinnya dan yang diberi izin oleh Allah SWT sebagai pemimpinnya. Ya, karena kekuasaan itu hanya milik Allah SWT. Betul gak? Tapi Allah SWT meminjamkan kekuasaan itu kepada siapapun yang dikehendakinya. Wallahu yu'ti mulkahu mayyasha. Nah, jadi sistem kehidupannya adalah masyarakat yang dipimpin oleh orang-orang yang mendapat izin dari kedua belah pihak, izin dari Allah SWT dan izin dari rakyatnya dalam bentuk bai'ah. Bai'ah adalah izin yang diberikan oleh rakyat kepada para pemimpinnya. Nah, jadi pada saat itu, terlepas dari bahwa kalau di dunia Katolik itu tauhidnya rusak, akidahnya rusak, tapi semua manusia masih percaya pada Tuhan. Kita percaya dan tunduk patuh dan taat kepada Allah SWT. Sebab perintahnya adalah ati'uwa wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antaramu. Nah, di dalam model kehidupan yang dengan tauhid ini, ketika manusia masih takut pada Tuhan dan percaya pada Tuhan dan tunduk patuh pada Tuhan melalui hukum yang dijaga oleh para sultan ini, yang berlaku adalah yang disebut muamalah, di mana alat tukarnya adalah uang emas dan uang perak. Apakah itu di Eropa, di dunia non muslim, uangnya juga emas dan perak. Namanya bisa gulden, bisa solidus, bisa florin, bisa dukat. Ya, di kalangan muslim sama semuanya namanya, dinar dan dirham. Nah, lalu dari mana datangnya uang kertas? Munculnya uang kertas, ya kan? Nah, itu adalah ketika kemudian hadir sebuah kelas baru, yaitu kelas bankir tadi, di mana kelas bankir ini kemudian mengatakan berdasarkan pemikiran sebelumnya, yaitu rasionalisme, yang mengatakan bahwa kita memang perlu Tuhan, kita percaya pada Tuhan, tapi Tuhan itu seperti tukang jam. Dia sudah menciptakan segala sesuatu, menciptakan kita diberi bekal akal, maka kita bisa menjalani hidup, beraktivitas, membuat satu sistem, tidak lagi berdasarkan Quran dan Sunnah, tidak lagi berdasarkan Injil. Kita tidak perlu gereja Romawi, kita tidak perlu khalifah, kita tidak perlu sultan. Maka dibikinlah sistem baru namanya republik, dimana kita karena tidak perlu Tuhan, tidak perlu orang yang ditunjuk Tuhan, kita bisa mengangkat pemimpin sendiri dengan cara coblos, namanya demokrasi. Nah, itulah, jadi munculnya demokrasi itu bersamaan atau didahului dengan diakhirinya model tatanan kehidupan yang didasarkan kepada tauhid, lalu sepenuhnya didasarkan kepada sekularisme, hasil pikiran manusia yang dituangkan dalam satu dokumen yang disebut konstitusi. Nah, pada saat itulah dua hal berubah. Sistem politik berubah dari raja-raja dan sultan
yang mendasarkan dirinya pada Quran dan Sunnah dalam hal Islam, di kalangan Kristen berdasarkan Injil dan Gereja Romawi, diubah menjadi sistem politik demokrasi dengan dasar hasil nalar manusia. Nah, itu yang disebut sebagai humanisme. Nah, pada saat yang bersamaan sistem ekonominya dirubah, sistem finansialnya dari basis mata uang emas dan perak, ya, diubah menjadi kertas oleh para bankir. Nah, disitulah kemudian sistem riba berlaku. Ya, jadi apa yang saya ingin jelaskan di sini secara ringkas adalah bahwa sistem politik negara fiskal, sistem riba ini adalah dibuat oleh para bankir dengan cara mengkudeta para pemimpin fitrah, kemudian menggantinya dengan sistem politik yang baru. Lalu kita mengenal namanya ilmu ekonomi dan seterusnya. Nah, kita punya model sendiri namanya muamalah. Kita tidak mengenal ekonomi. Jadi yang disebut ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu adalah pengelabuan, itu adalah kebohongan, ya. Karena model kita namanya muamalah. Nah, apa yang clear dari muamalah adalah apa yang dinyatakan oleh Allah SWT, wa halauhul bai' wa harama riba. Allah telah halalkan dagang dan haramkan riba. Kenapa Allah menegaskan ini? Karena dalam ayat yang sama sebelumnya orang-orang mengatakan innamal bai'u mithlu riba, bahwa jual beli itu sama saja dengan riba. Dan Allah SWT menegaskan tidak sama. Allah menghalalkan dagang dan mengharamkan riba. Nah, apa yang kita lakukan hari ini adalah seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Kita menganggap jual beli sama riba sama saja, gitu. Sehingga kita hari ini ada melihat orang jual motor hanya dengan 500.000. Masa motor harganya 500.000? Ya kan? Nah, sisanya adalah dicicil 5 tahun, 3 tahun. Tapi harga motor yang 10 juta menjadi 15 juta, yang 15 juta menjadi 16 juta. Begitu juga beli rumah cukup dengan 10 juta, tapi 300 juta sisanya dicicil, yang tadinya kalau tunai 200 juta menjadi 350 juta. Nah, itu riba, itu bukan jual beli, ya. Karena kalau kita lihat definisi jual beli itu adalah tamliku ain maliatin, mendapatkan ain ini harta berupa aset, maliatin dengan mal, harta yang lain. Jadi jual beli itu adalah harta ditukar dengan harta. Kalau bukan harta, tamliku manfaatin, mubahatin dan seterusnya, atau menukarkan harta ain dengan manfaat atau kita sebut sebagai jasa, ya, potong rumput, potong rambut, laundry, itu jasa. Nah, kalau bukan itu maka riba, gitu. Nah, jadi itulah hal yang paling pokok yang perlu kita pahami, bahwa Allah SWT mengharamkan riba dan menghalalkan perdagangan, ya. Nah, karena itu menjadi penting bagi kita untuk mengetahui riba itu apa. Nah, riba itu adalah tambahan yang haram, karena tambahan itu ada yang halal, ada yang haram. Nah, tambahan itu sendiri ada dua, tambahan nilai yang disebut sebagai riba al-fadl, dan yang kedua adalah tambahan waktu yang terlarang yang disebut sebagai riba nasiah. Penambahan waktu itu artinya ditunda, ya. Nah, karena itu dari setiap kasus transaksi kita mesti tahu, karena ada transaksi di mana dua-duanya boleh ditunda, boleh ditambah. Itu adalah sewa menyewa namanya. Jadi kalau kita nyewa mesin, nyewa mobil, nyewa rumah, kan dikembalikan sebulan kemudian, 6 bulan kemudian, atau setahun kemudian, lalu ditambah dengan bayaran sewanya, ya. Jadi ditambah dan ditunda. Tapi tidak semua benda boleh disewakan, gitu. Karena kalau sewa menyewa itu kan tidak pindah pemilikan. Ada benda-benda yang begitu ditransaksikan harus pindah pemilikan, karena sekali dipakai habis. Contohnya apa? Satu barang yang kalau dipakai habis, makanan, ya. Jadi makanan itu begitu dimakan habis, kan itu nggak bisa disewakan, haram. Selain makanan, apa? Agak keras dikit, ya. ATK, ya, itu habis dipakai juga. Apalagi sesuatu yang kalau kita pakai habis, ya, bensin, terus jenis makanan juga, makanan motor maksudnya. Terus, iya, sama uang ini kalau kita belanjakan habis kan, jadi harus pindah pemilikan dengan kata lain, jadi nggak boleh disewakan. Nah, lihat hari ini kita semua nih, saya yakin semua kita nih termasuk saya terlibat dengan sewa menyewa uang. Di mana kita sewa menyewa uang? Di bank. Begitu kita naruh uang di bank, uang kita ini disewa sama bank, dibayar 5% setahun, betul nggak?
Nah sama bank uang ini disewakan lagi pada orang-orang yang mau beli rumah nggak punya duit, lu sewa sama gua, bunganya 15%, ya kan? Nah itu haram. Nah yang kedua adalah yang boleh ditunda tapi tidak boleh ditambah, yaitu utang piutang. Jadi kalau utang 1 liter beras kembali besok, kembali seminggu, kembali setahun kemudian itu boleh ditunda. Tapi pinjam 1 liter kembali 1 liter, kembali utang 1 juta kembali 1 juta. Nah kalau kita ngutang di bank itu pinjam 100 juta, mau nggak dia kembali 100 juta? Nah, ya kan? Nah, jadi itu riba. Nah, yang ketiga adalah yang sebaliknya, boleh ditambah, tidak boleh ditunda. Beli 1000, dijual 1500, kan ditambah supaya dapat untung. Tapi jual beli itu harus tunai, harus cash. Kalau tidak tunai menjadi apa kalau tidak tunai? Hah? Jadi hutang. Nah kalau hutang maka harga tidak boleh berubah. Nah coba lihat sekarang, orang beli tunai 50, dicicil 5 kali jadi 75, betul nggak? Nah itu haram. Kalau mau jual beli ya harus kalau di kredit dia menjadi hutang, karena itu tidak boleh ditambah. Nah yang keempat adalah yang dua-duanya tidak boleh ditambah, tidak boleh ditunda. Saat itu juga harus dilaksanakan dan persis sama, yaitu sorf. Nabi mengatakan SAW, emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma harus persis sama dan tunai, ya. Nah lihat nih sihirnya uang kertas nih. Kalau 5.000 sama ini dua lembar kertas ini, sampean punya satu, saya satu, ditukar mau nggak? Hah? Mau dong, sama persis kan? Nah sekarang nih 1 lembar ini sama yang ini, mau nggak? Hah? Kok nggak mau? Uang ini selembar sama selembar, nilainya lain. Nilai ini berapa? 100 apa? 100.000. Emang ada nilainya bener? Kalau saya belah 2 begini, ini jadi 2, ini 1, mau nggak? Tempel pakai selotip. Nah itu sihirnya, ya kan? Begitu dibelah 2 hilang nilainya, tapi begitu ditempel lagi pakai selotip, ularnya kembali, gubrak jadi ular lagi. Ya, jadi sihir. Kalau gitu saya tambah 2 deh. Mau? Nggak mau? Ini 1 loh ini. Saya tambah 1 lagi. Tuh, mau? Tambah 1 lagi. Tuh sama warnanya abu-abu. 4 loh ini. 5 deh. Mau? Coba kalau ada anak kecil umur 5 tahun yang belum berdosa. Ini kita semua banyakkan dosa soalnya. Dia akan pilih mana? Selembar atau 6 lembar? 5 lembar? Nah, sihir yang nomor berapa tuh? Ya kan? Sihir. Nah, jadi apa yang kita perlu pahami dengan pemahaman tentang definisi riba ini? Di sini ini dalam sihir ini ada 2 riba sekaligus. Ada riba al-fadl dan ada riba an-nasi'ah. Coba tadi tuh ya, kembali ke ini. Ya ini ada yang bagus juga nih, sama angkanya nomor 1. Ini 1, nolnya 3. Berapa? 1000. Sekarang mereka bilang ganti gambar biar agak cakapan dikit, semangat merah. Nolnya ditambah 2 jadi 100.000. Yang 99.000 dari mana? 99.000 dari mana? Sihir kan? Sihir nomor 5. Bandingkan dengan ini, dinar emas. Kalau saya punya 1 dirham 3 gram perak, sekarang kalau saya ingin punya 2 dirham, dia akan menjadi 6 gram. 3 dirham dia akan menjadi 9 gram. 10 dirham kita harus perlu 30 gram. Itu yang namanya harta, ya. Jadi harta itu kalau 1 ekor ayam ya 1 ekor ayam. Kalau ingin ditambah dia harus menjadi 2 ekor ayam. Tidak seperti ini. Ganti gambarnya, tambah nolnya, simsalabim abrakadabra, ya kan? Nah, jadi penggelembungan nilai atau sesungguhnya ini tidak ada nilainya. Kalau dibilang 100.000, apa arti 100.000? Nggak, 100.000 nggak ada artinya. Tapi begitu bangkit mengatakan, sapi 100.000, saya punya nama 100.000 rupiah. Bisa, boleh tolong carikan 2 botol aqua. Panitianya mana? Yang persis sama di meja itu ada tadi. Gak ada panitianya ya? Nggak apa-apa, nggak ada tuannya. Ya, nah jadi penggelembungan angka ini adalah riba al-fadl. Ya, tidak ada nilainya dibilang ada nilainya dan bisa digelembungkan. Nah yang kedua, tadi pertama kali saya sudah tanyakan, datangnya uang ini dari mana? Nah terima kasih. Datangnya dari mana tadi? Dari bank sentral dengan status sebagai
hutang. Nah, jadi kalau kita membayar dengan uang ini tadi, tamliku ain maliatin, itu yang disebut tunai. Saya membayar dengan sekeping emas, saya dapat seekor kambing. Harta ditukar harta, tunai. Nah, membayar dengan ini tidak tunai. Karena kita membayar dengan hutang. Dan status hukum ini sebagai hutang tidak berubah. Kalau kita lihat neraca bank sentral, uang beredar itu dalam posisi sebagai liability. Dan kalau ditanya ini apa, Pak Bankir? Oh, ini hutang saya pada kamu. Hutang apa? Hutang 100.000 rupiah. Rupiah itu apa? Nah, menurut Undang-Undang tahun 45 yang disebut rupiah adalah setiap 10 rupiah sama dengan 5 gram emas. Pernah dengar? Ada yang pernah tahu? Jadi dulu waktu Indonesia merdeka, lalu mencetak uang, itu ada undang-undang yang menyebutkan bahwa setiap 10 rupiah sama dengan 5 gram emas. Nah, jadi kalau 1 gram emas 2 rupiah, 100.000 rupiah ini berapa gram emas? 100.000 dibagi 2, 50 kilo emas. Inilah hutang mereka pada siapapun yang memegang ini. Nah, sekarang kalau kita kembalikan, ini saya kembalikan kwitansinya, dain kalau dalam bahasa fikihnya. Mana ain saya yang 50 kilo emas itu? Apa dia akan bilang? Gilapen kalau kata orang Jawa, ya kan? Utang saya angka itu. Nah, ya kan? Jadi ini adalah hutang yang dikhianati, yang oleh Allah SWT sudah disebutkan dalam Al-Quran. Wa min ahlil kitab man intakmanhu bi kintarin yu'addihi ilaika. Ya, di kalangan ahli kitab itu, kalau kamu titipi 1 kintal emas, dia akan kembalikan padamu. Wa minhum, tapi ada di antara mereka, ini yang disebut kelas bankir ini. Man intakmanhu bi dinarin, kalau kamu titipi 1 dinar saja, la yu'addihi ilaika, tidak akan pernah mereka kembalikan kepada kalian, kecuali kamu tagih. Ya, kenapa begitu? Mereka mengatakan laisa alaina fil ummiyina sabilun. Kalau kami ahli kitab ini nggak ada tanggung jawab dan amanah yang harus kami penuhi kepada ghaib. Allah SWT menyatakan mereka berbohong, mereka berdusta, karena amanah itu harus ditunaikan kepada siapapun. Nah, Imam Qutubi mengatakan bahwa ayat ini memberikan hukum kepada kita, haram hukumnya kita menitipkan amanah kepada ahli kitab, kecuali mereka di bawah daulah Islam. Nah, tapi yang saya ingin tunjukkan adalah bahwa realitas dari apa yang disampaikan Allah SWT dalam Al-Quran itu adalah ketika dikhianatinya janji itu, bahwa dulu setiap mereka mencetak uang kertas ini dijanjikan ada emas yang mendukungnya dan harus dikembalikan. Jadi dulu tertulis di situ bahwa ini adalah janji hutang, sekian emas yang harus dikembalikan kepada pemiliknya kalau dia minta. Nah, buktinya hari ini adalah bahwa sistem moneter yang berlaku hanyalah uang kertas, hanya kertas saja gitu. Dan kertas ini pun sudah semakin sedikit karena mereka sudah ubah sekarang menjadi pulsa elektrik, betul nggak? Berapa banyak kita bertransaksi secara tunai dengan kertas dibandingkan dengan elektrik? Oke, nah sekarang coba. Jadi beberapa hal sudah kita pahami tentang uang kertas. Uang kertas adalah sihir, uang kertas adalah riba, ya. Nah, sebagai sesuatu yang tidak ada nilainya dan bahkan itu riba, maka dia tidak bisa memenuhi rukun jual beli. Karena rukun jual beli itu 3. 1, antara dimingkum, redo sama redo. Nah, uang kertas ini tidak redo sama redo. Kalau kita bawa ke Singapura, bisa nggak kita pakai buat belanja? Nggak bisa. Mereka bilang, yuk di sini mesti belanja pakai kertas saya. Tapi kertas saya 10.000 kali lipat dari kertas saudara, ya kan? Kalau dibawa ke Amerika, kertas saya 14.000 kali kertas saudara. Jadi itu tidak redo sama redo. Nah, yang kedua, tidak yadan beyadin, tidak cash and carry, karena ini adalah hutang dan hutang ini berbunga. Kalau mau tunai, kembalikan surat hutang ini, ambil tuh ainnya, baru dibayarkan. Nah, dulu itu begitu. Dalam Islam, dalam syariat, ini yang disebut sebagai ain, ini disebut sebagai dain. Nah, dain ini boleh hanya sebagai bukti titipan, yang kemudian juga bisa disebut sebagai sukuk atau voucher, ya. Nah, ketika ini dipakai buat bayar-bayar, itu haram. Harus dikembalikan dulu, diambil ainnya, baru dipakai bayar. Ini baru tunai namanya, ya. Nah, yang ketiga adalah mesti mislan bimislin. Nilainya sama yang dipertukarkan, yang disebut saman. Jadi kalau seekor ayam itu senilai dengan 3 kg beras, nah itulah yang harus dipertukarkan, seekor ayam dengan 3 kg beras. Nah, kalau ini ayam harus dipelihara 7 bulan, ya kan, terus ditukar dengan ini, berapa ayammu? 100.000. Nah, 100.000 apa rupiah? Sihir kan? Oke, berikan. Nah, kalau ayam itu dicincang-cincang jadi gulai, masih ada harganya, ya.
Nah kalau ini dicincang-cincang masih ada harganya? Nggak ada. Jadi tidak ada mislan bimislin, tidak ada samannya, tidak ada nilainya, ya. Nah jadi tidak bisa memenuhi jual beli. Nah, saya ingin tunjukkan lagi kezalimannya, ya. Lihat, ketika kita mentaati perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW, transaksi itu pasti adil. Ini ada 2 botol. Kalau ini orang tukar, mau nggak sebotol dengan sebotol? Mau. Dan adil nggak? Adil. Sekarang ini botol punya orang Singapura nih, ini punya kita nih orang Geger Kalong sini. Pak Singapura, saya mau tuker air sampean 1 botol dengan 1 botol, mau nggak dia? Mau. Tidak ada alasan tidak mau, dan adil kan? Begitu juga orang Amerika, dia ke Amerika, Mister Amerika, saya mau tukar 1 botol dengan 1 botol, mau nggak? Mau, dan adil kan? Nah para bankir mengatakan, you nggak bisa berjual beli begitu, you mesti pakai kertas yang saya ciptakan. Kalau kamu tidak pakai ini, kamu saya penjara. Betul nggak? Nah coba lihat sekarang, harga di Bandung berapa nih? Nah katakanlah 5.000 lah, biar gampang contohnya kan, 5.000. Sekarang kita bawa 5.000 nih ke Singapura. Pak Singapura, saya beli dong sebotol ini dengan 5.000 rupiah. Nggak mau dia. Di sini harganya $2. Kita dipaksa membayar 20.000. Jadi ketika kita datang ke Singapura, kita menjadi 4 kali lebih miskin. Dan orang Singapura datang ke sini, dia bawa $2, koin doang tuh $2. Saya mau dong beli air minum saudara. Ini $2 nih. Kalau dirupiahkan 20.000. Saya minta 4 dong. Kita kasih 4 gak? Kita kasih 4. Jadi kezaliman dari uang kertas ini bukan hanya di antara kita saja, tapi begitu antar bangsa terjadi kezaliman yang berganda. Orang Amerika pengen minta kayu dari Indonesia, berapa harga kayu kau? Ya kan? Di $100.000. Dia tinggal ketik dalam HP-nya $100.000, ting, kita sibuk nebang kayu. Dia perlu kayu lagi, berapa lagi? $200.000. Dia tinggal ngetik lagi $200.000, ting, kita tebang lagi sak Kalimantan. Emas kita diambil, boksit kita diambil, seluruh kekayaan kita diambil hanya dengan pulsa elektrik. Hanya karena kita disihir mempercayai bahwa nama elektriknya dolar Amerika dan nilainya 14.000 kali lipat dari rupiah, ya kan? Nah jadi itulah kezalimannya. Nah jadi lihat, kalau ingin kita perdalam lagi, asal muasal uang kertas ini datangnya adalah dari yang kemudian menjadi bankir, ya kan? Dulu uang kita adalah emas dan perak, kemudian suruh titipkan, dikeluarkanlah kwitansi. Nah dan ini sihirnya berganda lagi. Dia dititipi emas 1, dia keluarkan kwitansi 1, ya. Nah lalu ada orang datang, saya nggak punya duit, mau pinjam. Oh boleh, saya pinjami. Nih saya ada emas nih, tapi yang dia berikan bukan emasnya, dia cetak lagi kwitansi 1 lagi. Nih ini kan udah laku jadi uang. Ada orang datang lagi, dia cetak lagi, sampai dia tahu dari setiap koin yang dititipkan dia bisa nyetak 13 lembar. Nah inilah yang sekarang dipakai sebagai rumus bank, bahwa bank boleh punya modal hanya 1/12-nya atau 8%, yang disebut sebagai capital adequacy ratio, ya. Nah padahal neraca itu kan 100, jadi dia punya gap 8% kepada 100%, 92%. Bagaimana dia menambahkan uangnya supaya menjadi 100? Itu dilegalkan oleh pemerintah dengan cara tadi, ada orang datang mau pinjam kan, dia cetak uang gitu. Nah jadi lihat, kalau kita yang punya uang 100.000 dipinjam orang, masih ada nggak uangnya? Tidak ada, uang kita habis ketika dipinjamkan. Nah kalau bank, setiap ada orang pinjam sama dia, uangnya nambah, bukan habis seperti kita. Nah ini penjelasannya, ya, kita lewati aja nih, dan ada. Nah jadi ini sekarang kan dibilang nyimpen uang nggak aman, titipkan di Bank Samiun. Nah, taruhlah di Bank Samiun nih 100 miliar. Terus si banknya bilang apa? Bank Samiun, Bank Samiun, banknya, namanya banknya ya, yang datang Mas Tejo, ini sampean nitip sama saya 100 miliar. Dia kasihnya apa? Selembar kertas, buku tabungan atau sertifikat deposito. Nah, lalu banknya nyatet bahwa dia sekarang punya uang 100 miliar. Nah, detik itu uangnya jadi berapa? Nah, uangnya jadi berapa? 200 miliar. Kan Pak Bejo bawa pulang uangnya 100 miliar berupa secari kertas deposito. Ya, terus banknya nyatet dia punya uang 100 miliar. Sihir bukan? Nah, sihir. Ini sihirnya berdapat ganda. Lalu orang-orang nggak punya uang, mau beli mobil, mau beli rumah, dia datang ke bank, saya ngutang dong, ya kan? Dengan bunga tentunya ya. Nah lihat,
Ketika ada orang hutang sama dia, tidak bisa dia hutangkan semua, sisakan sedikit sebagai cadangan tadi itu. Kita anggap aja 10% dengan bunga 10%. Nah, jadi ketika si Fulan datang meminjam uang 90 miliar, apa yang dicatat oleh bank? Bahwa dia punya piutang 90 miliar, betul nggak? Jadi uang dia berkurang apa nambah? Nambah. 100 tambah 100 tambah 90. Ada orang lagi datang, saya mau beli rumah nggak punya duit. Oke, saya pinjamin lagi 90. Ya kan? Dia bawa pulang tuh cari kertas 90 miliar. Banknya nyatet lagi, nambah piutang saya 90 miliar. Jadi uangnya berkurang apa tambah? Tambah. Dan itu dia bisa lakukan 20 kali. Ya. Jadi bank memutarkan uang itu 20 kali. Jadi lihat, ada berapa uang yang tercatat di dalam sistem perbankan? 200 yang awal itu, ditambah 20 kali 90 yang dihutangkan dalam catatan piutangnya, ya kan? Ditambah bunganya 20 kali 9, ada 2,2 triliun. Dibulatkan aja. Padahal uangnya ada berapa tadi? 100 miliar. Yang 2 triliun dari mana? Sihir. Ada uangnya? Nggak ada. Oh, sihir nomor berapa tuh? Udah nomor 7 atau nomor 8 kan? Gitu. Bisa kita buktikan bahwa di bank tidak ada uang. Gimana cara membuktikannya? Kita tarik bareng-bareng, datang tarik bareng-bareng, nggak usah semua nasabah, 20% nasabah saja. Apa yang terjadi? Ya kan? Kolaps. Itu sebabnya kalau kerja di bank harus pakai dasi wangi, rapi, ya kan? Assalamualaikum. Lembaga riba tapi assalamualaikum, fasih benar. Kenapa harus berdasi berapi? Supaya kita percaya, karena bank itu 100% kebohongan. Dan kenapa bank mesti dijaga satpam? Walaupun bangsa uplit di pojokan itu dijaga satpam. Dan di film-film Hollywood itu digambarkan bank-bank dirampok untuk mengesankan supaya banyak uang. Dan dalamnya nggak ada uang. Ya kan? Nah, jadi, yang perlu kita pahami adalah apa akibatnya ketika di situ uang 100 tiba-tiba seolah-olah menjadi 2 juta. Ya, lihat. Kalau uang ini 5.000, di sini ada satu dompet. Berapa harga dompet ini? Nggak ada barang-barang lain lah, kita asumsikan begitu. Berapa harganya? 5.000 kan? Nah, sekarang ini dompetnya kan tetap nggak bisa ditiup jadi 10. Uangnya digelembungkan jadi 20 kali, jadi 100.000. Jadi berapa harga dompet ini sekarang? 100.000. Nah, mereka bilang itu biasa dalam hidup, itu namanya inflasi. Inflasi itu kebohongan. Karena kita bisa buktikan, ya kan? Sejak zaman Rasul SAW, 1 dinar emas ini dapat seekor kambing. Sampai hari ini dapat seekor kambing. 1 dirham perak dapat seekor ayam, sampai hari ini dapat seekor ayam. Itu sementara dengan uang kertas nih, lihat. Ya, sebelum Pak Harto jatuh itu tahun 97, harga telur 2.000 sekilo. Jadi kalau ada uang 100.000 dapat 50 kilo. Hari ini di Geger Kalong nih dapat berapa kilo nih? 4 kilo. Duitnya sama, telurnya sama. Dulu 50 kilo, sekarang 4 kilo. Yang 46 kilo kemana? Ya kan? Ini bukan sihir, ini nyata. Yang 46 kilo itu yang mereka rampok dari kita. Kita dibuat miskin. Selama kita menggunakan ini, kita dirampok. Hari Minggu begini nih, libur orang, ini perampokan terus jadi. Besok sudah makin turun nilainya, betul nggak? Nah, itulah yang disebut sebagai semua yang kamu punya, kata Rasulullah SAW, akan tidak ada manfaatnya kecuali dinar dan dirham. Nabi sudah mengatakan itu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan nanti menjelang akhir zaman itu orang-orang yang tidak punya yang kuning, yaitu dinar emas, dan tidak punya yang putih, yaitu dirham perak, hidupnya susah, tidak akan mudah hidupnya gitu. Nah, coba sekarang kantong kita ini, dompetnya kan begini nih, hidupnya mudah apa susah? Makin murah makin mahal. Karena kantong ininya riba nih, ini dompet riba ini. Kakek nenek kita dulu nggak pakai dompet begitu, begini bentuknya. Karena isinya koin emas dan koin perak. Kakek-kakek kita nggak punya beginian ini, nggak punya. Barangnya aja nggak ada, tapi tanahnya 20 hektar, kebun kelapanya 5 hektar, sawahnya 7 hektar, rumah halaman mah 8.000 meter kecil, ya kan? Kerbau sekian ekor, ikan sekian ekor. Nah, muncullah para bankir tadi itu merubah sistem. Ya kan? Kekayaan ini dihabisi. Kakek saya masih punya tanah 11 hektar.
Bapak saya ya tentu dapat bagian dari bapaknya, dapat 4 hektar yang dibagi saudara-saudaranya. Saudara-saudara saya ya cuma punya rumah 100 meter, 200 meter. Anak-anak saya sekarang hanya bisa beli ditawari 21 meter. Betul nggak? Jadi mereka bilang saya datang para bankir ini supaya memudahkan orang-orang untuk bisa punya rumah. Tapi dari tahun ke tahun semakin banyak bank, semakin banyak kredit. Dulu kredit itu 1000 meter, jadi 800 meter, 700 meter, 600 meter, 500 meter, 400, 300, 250. Coba aja diapalin. Betul nggak? 250, 180, 160, 120, 90, 70, 54, 60, 54, 45, 36, 21. Ya Allah, itu mah rumah keong. Ya kan? Tapi juga tidak bisa dibeli oleh semua orang. Ini kezaliman uang kertas dan para bankir. Itu sebabnya Allah memerangi riba. Allah perintahkan kita hentikan riba atau aku perangi, kata Allah SWT. Nah, jadi apa solusinya? Solusinya ya taati Nabi SAW. Nabi mengatakan kau harus punya dinar dan dirham, karena dinar dan dirham akan kembali. Nah, jadi kalau kita lihat ini hanya untuk menunjukkan saja bahwa kalau kita memegang uang kertas itu pada harga, nah ini contoh kalau naik haji ya. Kalau kita nabung pakai uang rupiah naik haji itu makin mahal. Naikannya itu 8% kalau nggak salah setahun. Begitu juga kalau nyimpen dolar, walaupun naiknya nggak setinggi rupiah tapi tetap naik. Tapi kalau pakai dinar, lihat turun. Sekarang dengan 11 dinar bisa naik haji saya rasa. 1 dinar 3 juta. 12 dinar lah naik haji kan 36 juta kira-kira. Nah, waktu Pak Harto jatuh 1 dinar itu hanya 90.000. Naik haji 7 juta ya, jadi kalau naik haji masih perlu berapa dinar? 70 dinar ya kan. Hari ini naik haji kita perlu hanya 12 dinar. Jadi dulu kalau pakai uang kertas naik haji 7 juta udah bisa. Sekarang punya uang 7 juta baru terbang sampai Singapura, suruh pulang loh, duit cuma 7 juta mau naik haji ya kan, betul nggak? Nah, kalau kita pakai dinar dulu 71 dinar satu orang naik haji. Sekarang 70 dibagi katakanlah 14 buat 5 orang bisa naik haji 5 orang kalau punya 70 dinar, betul gak? Jadi pilih emas apa pilih kertas? Nah, karena itu ini yang harus kita lakukan. Dulu mereka mengambil emas dari tetua-tetua kita, meleburnya kemudian menjadi batangan dan disimpan di berangkas mereka, lalu kita dikasih kertas, nih kertas emasnya buat gue, betul gak? Nah, sekarang keluarkanlah emas-emas itu, tukarkanlah kertas-kertas ini menjadi koin emas lalu dipakai dalam jual beli, dalam zakat, dalam muamalah dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi penggunaan dinar dan dirham yang paling pokok adalah untuk membayar zakat mal, karena zakat coba ini kan sihir nih, kira-kira pakai kira-kira dulu deh, nggak usah pakai hukum. Apakah sah membayar zakat pakai ilmu sihir begini ya kan? Ditanya nisabnya aja berapa, nisab rupiah berapa, nggak ada. Nisab dolar berapa, nggak ada. Jadi kembalikan bahwa bayar zakat itu harus dengan ain, yaitu dengan dinar emas dan dirham perak. Lalu buat jual beli, buat mahar, sedekah dan sebagainya. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ini hanya contoh-contoh koin yang sekarang beredar dan masih beberapa jenis lagi. Nah, mulailah tinggalkan riba, jauhi bank, kita bangun bahtera Nabi Nuh. Yang kata Rasulullah SAW, kalian harus punya yang kuning dan yang putih. Karena dengan dinar dan dirham itu diberikan untuk kehidupan din dan kehidupan duniamu. Karena syariat Islam tidak bisa dijalankan kecuali ada dinar dan dirham. Tadi zakat aja udah nggak bisa dijalankan tanpa dinar dan dirham. Begitu hudud, begitu juga diat, semua ditentukan dengan dinar dan dirham. Saya kira demikian. Ini ceritanya agak panjang, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan, silakan, masih ada waktu. Ada yang ngatur lalu lintasnya nggak nih? Nggak ada, langsung aja kita ya. Boleh deh, tolong dibantu. Itu yang sebelahnya aja yang paling dekat dulu. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pencerahan yang Ustadz sampaikan, ini menarik dan ini pengetahuan baru bagi kami. Sebelumnya sudah pernah baca dengar tapi baru kali ini mencoba memahami lebih jelas mengenai ini. Dan makin yakin bahwa solusi adalah kembali kepada dinar dan dirham. Lalu untuk kasus pribadi keluarga gitu, sekarang bekerja sebagai pegawai, gaji dibayar dengan kertas tadi atau angka-angka yang kemudian dikertaskan itu. Ustadz sarankan kita untuk belilah yang kuning-kuning tadi. Sementara untuk kehidupan sehari-hari saja saya sudah ngepas-ngepas.
nggak ada lagi pos untuk mulai nabung-nabung emas itu. Apa solusi terbaik Ustadz? Loh, memang tidak untuk nabung-nabung, tidak buat ditabung-tabung. Yang pas-pasan itu tukarkan jadi emas dan perak. Kan kita tiap hari beli beras. Ya. Nah, beli berasnya dengan peraknya. Pakai perak. Beli baju dengan peraknya. Peraknya. Nah, jadi sekarang ini kita mengubah perilaku kita dari perilaku yang biasa dengan riba ini. Nggak ada yang berubah Pak, gaji Bapak tetap 15 juta atau 30 juta, ya. insya Allah ya kan. Amin, amin. Nah 30 juta itu jangan semua ditukarkan dinar dan dirham, karena belum banyak yang pakai. Ambillah 5 juta tiap bulan. Nah, 5 juta tukarkan emas belanja dinar dan baik. dirham. Lalu setiap kali buka pasarmuamalah.net, oh saya mau beli Indomie, oh di situ toko Indomie yang nerima bayar dirham. Siap. Bayarkan dirhamnya. Baik. Atau kalau kondangan biasa ngadu, ih uang sihir ini, Ya. ya kan? Ganti dengan kado perak, Ya. dirham. Nah, Bapak memberi kado dirham ini sekaligus syiar kepada si pengantin. Oh gitu. Berarti nggak nunggu lebih hanya baru di Ya enggak perlu, tidak, jadi langsung saja. Betul. Saja Dan kalau di sini ada pedagang, segeralah bergabung dengan pasarmuamalah.net. Baik, baik. Terima kasih Ustaz. Hari ini udah ada sekitar 1.600. Ini baru 2 bulan nih. Gitu. Muamalat.net ya. Ya, pasarmuamalah.net. Pasar Muamalat. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Silakan yang berkacamata di depan samping kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Sony Iskandar. Ya. Saya pegawai kecil, juga dibayar sama kita, dibayar pakai uang sihir. Saya paham bahwa saya juga mendalami ilmu masa depan. Kalau ada umumnya orang bilang itu eskatologi ya, tapi ada mengenai masa depan kita. Saya percaya bahwa kelak satu saat di akhir zaman ada Imam Mahdi, ada peperangan besar, ada meteor jatuh atau apapun itu. Kelak kita kembali ke zaman saat kita seperti zaman Rasulullah berperang dengan panah, pedang dan kuda. Saya yakin sekali dan ini menjadi korelasi kuat. Ilmu yang saya dalamin ini menjadi korelasi kuat bahwa yang disebutkan akan kembali ke kuning dan putih. Saya yakinin itu dari awal. Saya sudah sangat yakin bahwa kelak kita akan datang masa itu. Tapi walau alam kapan kita tidak tahu. Pertanyaan saya, kita ngelihat memang realitas saat ini kan kita masih didominasi riba. Saya pribadi juga sangat benci dengan riba. Karena apa? Benci tapi rindu. Ya, kalau dibilang benci tapi rindu enggak juga, tapi cuma ingin gitu. Jadi kenapa saya bilang benci? Kenapa? Sampai detik saat ini saya nggak bisa beli rumah yang tipe 21. Nah, jadi masih rindu lah. Oke, kembali ke pertanyaan saya. Terus? Saya udah nanyakan ini ke media sosial Ustadz Ya. itu kemarin, cuman nggak dapat penjelasan puas. Hari ini saya datang, saya ingin tanya. Kita hidup realitas bahwa ini ada riba. Tapi yang ingin saya tahu, karena ini kan ainnya itu kan berupa materi ya. Betul. Zat, ada materi di situ, ada elektron-elektron yang berkumpul jadi emas dengan perak, mineral. Nah, pertanyaan saya itu gimana caranya interface antara zat dengan katakan yang mudah aja itu saat kita lewat tol, kita nggak mungkin, bukan nggak mungkin, maksudnya agak sedikit riweh lah ya, ribet dengan membawa dompet ketip itu. Yang ingin saya tahu itu interface-nya seperti apa kira-kira. Kalau kita menggunakan, kita hijrah ke dirham dan dinar, interface-nya how the interface between we change one to another. Gimana kita ngubah satu ke satu lagi, itu yang saya ingin tahu dengan konsep ini. Baik. Ingin tahu saya, mohon dijelaskan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama, akhir zaman. Akhir zaman itu gaib. Ya, apa yang terjadi ntar malam aja masih gaib. Tapi bahwa akhir zaman itu pasti datang, pasti datang. Imam Mahdi juga gaib. Kapan datangnya? Allahu alim. 1000 tahun yang lalu orang juga sudah bilang Imam Mahdi akan datang. Jadi dengan kata lain urusan itu urusan orang yang nanti hidup. Urusan kita adalah urusan hari ini, di zaman ini, saat ini, di Bandung ini, ya kan? Nah, jadi semua yang akan kembali itu biarkan akan kembali. Tapi dinar dan dirham bukan akan kembali, sudah kembali. Ini adalah nubuah Nabi SAW yang sudah tiba waktunya. Bahwa dinar dan dirham hari ini sudah kembali. Persoalannya adalah Anda tinggal mau menyongsongnya atau tidak, ya kan? Mau membenci riba tapi rindu riba, atau benci riba rindu dinar dan dirham. Alihkanlah kerinduanmu itu, ya kan, kepada kerinduan yang benar. Nah, oke, pada pertanyaannya, seluruh teknologi yang ada hari ini, ya mungkin tidak 100% itu bisa dipakai. Jadi kalau kita pakai debit card ini bisa kita pakai. Tinggal kalau hari ini kita mendebit dengan sihir,
Ya, tinggal diganti, sihirnya itu diisi dengan ain, emas dan perak. Jadi kita punya namanya wadiah. Jadi bank-bank ini yang harus enyah duluan, diganti dengan wadiah. Semua kita mengalihkan harta kita kepada wadiah ini. Ada yang punya 100 dinar, ada yang 2 dinar, ada yang 3 dinar, ada yang nggak punya, tapi punyanya perak dan seterusnya. Lalu dikasih ini. Jadi ketika kita menggosok ini, plastik ini, gram kita berkurang. Masuk ke dalam gramnya atau itu perusahaan tol itu namanya Jasa Marga. Ya, mediumnya ini. Betul. Karena kita ada dain. Ini adalah dain. Gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah ada pihak ketiga, yaitu wadiah itu memindahkan koin kita kepada rekening orang. Nah, jadi ini sekalian pasti akan ada yang nanya, bagaimana dengan bisnis online? Ya, serupa. Jadi bisnis online itu kan ada 4 pihak sekarang. Pembeli, penjual, perantaranya yang namanya buka lapak, buka pintu, ya kan? Shopee dan sebagainya itu. Lalu ada pihak keempat, ini yang pencuri nih satu nih. Ya kan? Anak haram ini yang datang, yaitu bank. Nah, bank ini yang harus kita singkirkan duluan. Nah, lalu si interface tadi itulah menjadi wadiah. Jadi kita kan bisa transaksi tanpa bank. Kenapa jadi mesti harus tergantung pada bank? Kita dibuat seolah-olah tidak bisa hidup tanpa bank karena sihir tadi itu, ya kan? Nah, jadi setiap orang memindahkan hartanya menjadi emas atau perak di wadiah itu. Jadi kalau kita membeli serupa dengan kita membeli hari ini. Oh, ada orang jual lemari. Nah, kita minta wadiah, tolong pindahkan 1 dinar saya untuk membayar lemari kepada PT Rindu Order. Nah, Rindu Order kemudian terima 1 dinar. Nah, lalu dia ngirim lemari pada kita. Ya, bisa dipahami kan? Jadi kita nggak perlu bank, dan interface-nya ini bukan sekedar menjadi calo, tapi dia mewadahi dan membantu transaksinya. Gitu. Jadi setiap saat kita mau ambil harta kita masih ada emasnya. Gitu. Sekarang bisa kita ambil harta kita 100%. Begitu Anda titipkan di bank, kita sudah mulai kehilangan kontrol terhadap harta kita. Kalau di ATM dibatasi hanya sekian. Bahkan kita mau mengosongkan bank tidak bisa. Mengosongkan rekening di bank tidak bisa. Pasti ada yang diminta, sisakan 50.000, sisakan 100.000, ya kan? Gitu. Silakan yang lain. Nah, yang dari sini dulu ya, ke depan. Bisa tolong mic-nya terbang. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan Ustadz tadi, saya bisa menangkap kita bisa menukar barang yang sama. Contohnya kan tadi aqua dengan aqua, meskipun beda negara juga kemungkinan besar mau untuk ditukar. Ya. Pertanyaan saya, misalkan kita punya emas di Indonesia sama cek emas di Amerika, kemungkinan besar masih juga mau untuk ditukar. Nah, tapi yang saya lihat untuk saat ini posisi untuk dinar kita kan belum untuk sebagai alat tukar utama ya. Nah, jadi kayak sebatas perhiasan aja gitu. Jadi ada sertifikatnya dan sebagainya. Nggak ada sertifikat. Dinar dan dirham yang resmi itu yang tidak pakai sertifikat. Karena uang tidak perlu sertifikat. Kecuali yang awal-awal dulu masih ada sertifikatnya, itu sudah dibuang semua. Oh, nah terus terkadang kayak gini Ustaz, untuk cetakan dinar, misalkan perusahaan A dan cetakan dinar dan perusahaan B itu ditukar, kadang sekarang ini masih belum mau gitu, meskipun sama itu, karena nilai belinya itu pas dia beli beda gitu Ustaz. Itu bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih. Pertama yang harus kita dudukkan dulu cara berpikir kita, ya. Emas dan perak ini adalah uang, seperti yang saya sampaikan tadi, ya kan. Allah SWT menciptakan emas ini dan perak ini adalah sebagai uang. Karena itu haram hukumnya menggunakan emas sebagai apapun selain uang, kecuali teteh-teteh di belakang itu, mbak-mbak, ya kan. Karena perempuan kata Nabi adalah perhiasan. Al-mar'atul apa namanya, pokoknya perempuan adalah perhiasan, maka dia dibolehkan menggunakan emas sebagai perhiasan. Tapi pernah nggak bikin anting-anting 2 on gitu? 2 on kiri, 2 on kanan, putus dong kupingnya kan? Gitu. Artinya perhiasan itu secukupnya, ya. Nah, jadi kita nggak bisa melihat berapa rupiah harga dinar ini keliru. Yang harus kita lihat adalah dalam 1 dinar ini kita bisa dapat berapa lembar baju, berapa ekor kambing. Itu yang pertama.
Yang kedua, tidak semua yang disebut dinar itu adalah dinar. Karena dinar ini adalah uang, dia harus dicetak oleh yang punya otoritas, yaitu para ulil amri. Kita diperintahkan ati'uwah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasul dan para ulil amri di antaramu. Nah, tugas, tanggung jawab, kewenangan pertama seorang ulil amri adalah mencetak dinar dan dirham. Jadi kalau lihat dinar dan dirham, lihat dulu ini sultan mana yang mencetaknya, amir mana yang menerbitkannya. Kalau bukan dari seorang sultan atau seorang amir, itu bukan dinar, itu perhiasan namanya. Dan karena itu tidak berlaku sebagai uang. Ya. Jadi ini bukan urusan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Ini adalah urusan syariat Islam. Dari ulil amri mana penerbitan emas dan perak itu? Kalau soal pencetakan bisa di mana saja, nyetak itu bisa di mana saja. Tapi yang menerbitkan siapa? Bukan asal toke ahong kemudian karena dia bisa nyetak koin yang dia sebut sebagai dinar itu berlaku sebagai dinar. Gitu, ya. Jadi carilah, gunakanlah hanya dinar dirham yang resmi, yang sah, yaitu yang dari para sultan dan para amir. Oke. Jadi kalau misalkan yang sah di Indonesia itu dinar yang mana ya? Soalnya kan Ya ini antara lain itu. Jadi lihat nih ya. Jadi Kesultanan Bintan, ini ada namanya Sultan Huzrin Hud, Kesultanan Bintan. Ini Kesultanan Ternate, Sultan Muzaffar Shah II. Ini dari negeri Kelantan. Ini dari Sultan Sepuh IV, ini Sultan Bantilan Muizuddin, Kesultanan Sulu. Nah, dulu ketika belum ada para sultan mencetak, ada koin amirat dengan identitas Baitul Mal Nusantara. Nah, di luar ini dan dalam waktu dekat akan keluar satu koin lagi dari Amirat Sumatera Timur atas nama Amir Tikwan Raya Siregar. Jadi dilihat saja pada koinnya nama-nama sultan dan kesultanannya dan amiratnya. ya, terima kasih Ustaz. Ya. Dari belakang uktinya mungkin ada pertanyaan? Ya, tuh silakan tuh, tinggi banget tuh tangannya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mohon izin bertanya. Ya. Jadi kan saat ini kan banyak ya Ustadz promo-promo kayak pembelian handphone, kamera atau alat elektronik itu menggunakan kartu kredit kartu kredit dengan cicilan 0% Ustadz. Nah, untuk 0% kan memang dari bank dan dari toko itu tidak membebankan bunga. Nah, jika pembayarannya dengan ketentuan itu menggunakan kartu kredit. Saat pembayaran menggunakan kartu kredit itu kan jika kita bayar secara full payment dan tidak terlambat kan dari bank juga tidak mengenakan bunga. Ya. Apakah dengan sistem pembelian seperti itu dikatakan riba? Riba, dan namanya riba jahiliyah itu. Riba jahiliyah. Jadi riba jahiliyah itu adalah ketika orang, oke, kalau kamu hutang sama saya 100 dan kamu membayar pada waktu yang ditetapkan, kamu bebas. Tapi kalau kamu nggak bisa bayar pada waktu yang ditetapkan, ditunda, boleh silakan ditunda, tapi kamu bayar tambahan. Persis sama dengan kartu kredit. Nah, itu riba jahiliyah namanya memang. Ya, jadi itu adalah riba. Walaupun 0%, tapi arrangementnya, kontraknya adalah riba. Baik Ustadz, terima Ya. kasih sebelumnya Ustadz jawabannya. Yang lain dari sebelah sini dulu deh, depan belum bagiannya, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kebetulan saya sedikit-sedikit belajar mengikuti media sosialnya Ustadz. Ya. Eh, Jangan sedikit-sedikit dong, yang banyak. Terus? Jadi begini Ustadz, saya ada pertanyaan. Kan saat ini implementasinya belum secara sepenuhnya Ustadz ya. Seperti tadi Pak Ustadz bilang bahwa ketika kita ada gaji mungkin kalau tadi hitungannya mungkin 30%-nya kita ini kan. Nah, dan saya ikuti juga dari pemaparan Ustadz selama ini bahwa ini tuh alat tukar, bukan alat investasi. Betul. Jadi tujuannya tidak boleh untuk disimpan untuk keuntungan yang di masa depan. Nah, sebagai contoh misalnya begini Ustadz, saya ingin berhaji ini misalnya dengan menggunakan dinar dirham. Setahu saya belum mendapatkan ada yang bisa dibayar misalnya pakai dinar dirham. Menabung lama Pak. Dan seperti di grafiknya di Pak Ustadz yang sampaikan itu kan semakin menurun sebetulnya kalau misalnya masih dengan sistem seperti ini. Kita doakan mudah-mudahan sudah semakin maju jadi kita bisa. Nah cuman ketika pada saatnya kita sudah lama menyimpan ini, menabung ini untuk beribadah dengan nominal yang besar dan pada saat itu tidak ada dan kita harus membayarnya dengan tidak bisa menggunakan dinar dirham. Solusinya apa? Kan apakah kan ini tidak sebaiknya saya menangkap dari Ustadz tidak untuk ditukarkan kembali menjadi rupiah? Ya, betul. Nah itu bagaimana ya Ustadz ya? Gitu. Ya pertama naik haji nggak bisa pakai dinar dirham, mesti pakai pesawat. Nah, kalau keperluannya untuk membayar itu, sekarang ini saya rasa ada, coba dicek di pasarmuamalah.net, 1-2 biro haji yang menerima pembayaran dengan dinar dirham. Mungkin tidak 100%, tapi sebagian. Nah, persoalannya adalah kan kita dipaksa ketika kita membeli tiket sekarang harus pakai
dolar, ya kan? Padahal hajinya ke Arab, duit kita dari Indonesia. Harusnya kan kalau nggak pakai rupiah pakai real dong, ya kan? Tapi menunjukkan bahwa lagi-lagi kita dikendalikan oleh bankir, kita dipaksa bayarnya pakai dolar. Nah, jadi memang belum bisa kalau sepenuhnya kita ingin membayar bukan naik hajinya, membayar ongkos haji pakai dinar dirham. Nah, tapi solusinya adalah kan kalau kita nyimpennya rupiah remuk tuh tadi, ya kan? Maka peganglah emas batangan. Nah, tapi harus diketahui bahwa menyimpan emas batangan itu haram hukumnya, karena merupakan kanzul mal, ya kan? Kan di Al-Quran disebutkan, Allah SWT menyatakan, beritahukan pada orang-orang yang tidak membelanjakan emas dan perak itu, tidak dipakai buat sedekah, tidak pakai buat jual beli, tidak dipakai buat transaksi, nanti di akhirat yauma yuhma alaina fi nari jahannam, ketika semua dibakar di neraka jahanam, emas dan perak yang disimpan-simpan itu akan disetrikakan, jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, disetrikakan di punggung mereka, di muka wajah mereka, di lambung mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum, ini artinya dari yang kamu simpan-simpan sendiri. Nah, tapi Allah memberikan toleransi. Jadi setiap simpanan yang sebatas 20 dinar itu bebas. Nah, tapi begitu lewat 20 dinar wajib dizakati. Kalau tidak dizakati nanti jadi setrika itu, ya kan? Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah bahwa emas itu diciptakan oleh Allah SWT supaya beredar. Karena itu harus berupa uang. Nah, logam batangan itu datangnya dari mana? Emas batangan. Tadi kan ketika mereka mengatakan bahwa emasnya buat gue aja jadi batangan, ente pakai kertas aja gitu. Jadi emas batangan itu ciptaan para bankir, dan mereka mengajarkan emas batangan itu investasi supaya ikut kelakuan mereka. Kalau punya emas ditimbun-timbun, kita terus menerus pakai kertas gitu ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan itu, ya sehari-harinya kita harus mulai menggunakan dinar dan dirham dalam transaksi. Kalau keperluannya untuk menabung jangka panjang, ya emas batangan gitu, dengan konsekuensi tadi, kalau melebihi 20 dinar zakati setiap tahun. Tapi setidaknya kita menyelamatkan harta kita gitu, karena emas batangan secara nilai sama saja dengan dinar gitu. Bedanya sebetulnya Imam Ghazali mengatakan emas itu kayak batu. Coba sampean punya 3 kilo emas ditaruh simpen, apa bedanya dengan batu bata? Tidak ada manfaatnya. Emas itu hanya punya manfaat ketika menjadi dinar dan ditukarkan menjadi kambing, ditukarkan menjadi beras, ditukarkan menjadi rumah. Nah, itu baru bermanfaat. Kalau tidak, kata Imam Ghazali, ini batu, mineral saja, ya nggak ada gunanya. Makanya Imam Ghazali mengatakan orang yang punya dinar dan tidak membelanjakannya adalah orang yang tidak bersyukur. Dan orang yang mengubah dinar ini menjadi perhiasan, ini perbuatan halal nih, boleh kan, walaupun terbatas. Kata Imam Ghazali, ini orang jahat, karena membuat emas tidak lagi beredar dari tangan ke tangan. Nah, jadi kalau Imam Ghazali hidup di zaman hari ini, bayangkan dia melihat orang-orang megang emas batangan, ya kan? Dia lihat dinar yang dijadikan kalung aja dia bilang jahat, gitu. Jadi esensinya yang kita mesti pahami bahwa emas itu harus beredar. Ini semua yang di sini harus punya kantong, bukan dompet, karena isinya harta. Dompet ini isinya riba. Itu. Silakan yang lain, mungkin dari sebelah kanan dulu deh kalau ada. Ada, wah udah paham semua, alhamdulillah. Yang Bapak baju kuning silakan, Pak. Terima kasih Ustadz. Singkat aja, zaman sekarang ini kan udah masuk di era teknologi Ustadz ya. Apakah dengan konsep tadi dinar dan emas tadi bisa disimulasikan dalam bentuk pembayaran tadi seperti menggesek itu, ya. Apakah di hukumnya seperti apa Ustadz? Dalam bentuk aplikasi atau dalam bentuk elektronik aja? Iya, artinya seperti yang saya sampaikan bahwa ainnya ini harus ada. Ainnya ada, misalnya sekarang kan, misalnya emas ini kan sekarang dikelola oleh Aneka Tambang. Badan negara ini kan maksudnya ada itu kita semua memilikinya. Harus kita pegang? Iya atau? dong. Kita memilikinya. Tidak harus kita yang pegang. Nah, maksud saya itu, Tat. Kita bisa titipkan pada pihak ketiga. Wadiah tadi itu. Maksud saya dengan akad wadiah tadi, tapi emasnya tidak sama kita, tapi dalam bentuk elektronik gitu loh. Apakah hukumnya seperti itu? Elektronik itu hanya sebagai mediumnya saja. Ya, boleh nggak? Oh boleh. Kalau tidak boleh tidak saya ceritakan. Boleh gitu. Nah, jadi karena ada sebagian saya dengar dari salah satu ustadz, transaksi emas itu harus kontan gitu. Harus itu gitu. jadi begini. Gimana pengertiannya itu Ustadz? Jadi begini. Oke, terima kasih. Pertama, bahwa semua teknologi yang kita pakai itu bisa, misalnya tadi debit card udah jelas, ya kan? Karena kan ada yang namanya DINE.
gitu. Lalu mesin ATM, mesin ATM ya bisa. Kalau sekarang itu yang keluar gak ada bunyinya, srek, kertas sihir, ya kan? Nah kalau emas nanti kayak vending machine itu loh, kayak kita beli minum itu loh. Kalau itu ujungnya gublak, nah, karena yang keluarnya botol kan. Nah kalau ini enggak, kerincing, cering, koin-koin emas dan koin perak keluar dari mesin. Itu, ya. Nah sekarang soal pemahaman mengenai transaksi itu. Jadi ini kacau balau, karena kan dalilnya yang dipakai adalah emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, atau gandum dengan gandum, jawahut dengan jawahut harus sama dan tunai. Nah itu dalilnya. Jadi kalau kita mencari dalil tentang alat tukar dan uang, pasti yang kita temukan adalah emas, perak, gandum dan sebagainya. Gitu. Tidak ada dalil tentang uang kertas. Nah kalau tidak ada dalilnya, maka kan harus kita, metodologinya ada, namanya kias. Kita harus mengkiaskan sesuatu itu dengan sesuatu yang punya dalil. Nah lalu sekarang kan dia berlakukan kertas. Sekarang kita sudah tahu kertas itu apa. Nah jadi orang-orang yang mengatakan bahwa uang kertas ini halal adalah karena dia mengkiaskan kertas ini sama dengan emas. Coba sesudah tahu apa ini uang kertas, masuk akal gak mengkiaskan emas dan kertas? Gak masuk akal. Kias itu kan kalau misalnya zakat fitrah ditetapkan dengan kurma atau gandum atau kismis atau barley. Lalu di sini tidak ada kismis, tidak ada barley, tidak ada kurma, tidak ada gandum. Kita makannya beras. Nah, itu dikiaskan. Berarti kemiripannya adalah sebagai makanan pokok, sebagai biji-bijian dan sebagainya. Maka kita membayar zakat fitrahnya tidak dengan gandum, melainkan dengan padi, dengan beras. Nah, itu kias namanya. Nah, sekarang ini harta, ain, saman. Ini ilmu sihir, bisa dikiaskan? Tidak bisa. Nah, jadi clear bahwa apapun yang kita transaksikan dengan uang kertas ini, mau online mau offline, halal apa haram? Haram. Bahwa kita semua masih melakukannya tidak membuatnya jadi halal. Kita mesti dudukkan dulu posisinya bahwa ini adalah haram. Nah jadi persoalannya bukan soal offline atau online-nya, tetapi ini alat tukarnya ini, ya kan? Nah jadi posisi kedua pilihannya apa? Pilihannya adalah kita terima bahwa karena ini adalah ilmu sihir, kertas tidak sama dengan emas, maka ya haram. Nah tetapi mengubah alat tukar yang haram menjadi yang hak ini adalah wajib. Tidak halal tapi wajib. Seperti kalau kita kelaparan, tidak ada makanan lain apapun hanya babi, wajib dimakan babi itu. Tapi tidak menjadi halal, namanya ruksyah. Allah berikan kemudahan. Ya. Nah, dalam masa transisi itu, kemudahan itu yang kita gunakan. Nah, tapi ada hubungannya juga yang harus kita lengkapi. Orang-orang yang mengatakan bahwa ini sama dengan emas dan karena itu haram membeli emas secara online, harus konsisten. Apapun yang kita beli dengan ini, uang kertas ini, selama ada kembalian, haram hukumnya. Setiap detik, setiap saat kita melakukan itu, betul gak? Kan emas dengan emas harus sama. Nah ini tadi beli ini sebotol, harganya 5.000, bayarnya pakai 100.000, terus dikasih kembalian. Banyak bener kembaliannya, 95.000. Ini halal apa haram? Kalau ini disamarkan dengan emas, hah? Haram. Karena emas dengan emas harus sama persis. Jadi jual beli yang betul adalah tanpa kembalian, tidak ada kembalian. Kembalian ini cara riba. Gitu. Jadi yang dimaksud mislan bimislin itu kalau beli ayam 1 dirham ya bayarnya 1 dirham dapat seekor ayam. Nggak bisa kita membayarnya dengan 2 dirham dapat kembalian 1 dirham sama seekor ayam. Nah, itu haram hukumnya. Karena perak ditukar dengan perak tapi tidak sama, yang 1 dirham, yang 1 2 dirham. Gitu. Bisa dipahami ya. Nah jadi kalau mendengar ada orang yang mengatakan bahwa alasannya ini sama dengan emas maka belanja online itu haram, belanja offline pun haram gitu. Gak bisa kita minsla sana minslinya ke sini, gak boleh begitu. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jeffrey Ditya dari Sumatera Barat. Wih jauh benar ya. Lagi kuliah dan bekerja di sini, Ustaz. Oh alhamdulillah. Gimana? Ya, alhamdulillah Anda mengikuti juga Instagramnya dan rutin gitu.
pertama mengenai dinar dan dirham ini kan adalah berbentuk mineral emas dan perak gitu. Yang saya ingin tanyakan, apakah nanti ketika sering dilakukan transaksi, kadar emas ini mengalami penurunan harga atau bagaimana gitu? Seperti perhiasan gitu ya, sudah lama dipakai, itu kan turun harganya gitu. Apa yang dipakai? Perhiasan yang dipakai oleh wanita tadi gitu. Oh, gitu. ya. Kalau emas kan ada 24 karat misalnya, nanti mungkin ada serpihan-serpihan atau bagaimana ketika sudah melakukan transaksi begitu. Ya, kalau makainya sambil dibanting-banting ya. Ya. Jadi Mungkin itu saya punya dirham yang banyak insya Allah Ustaz gitu, jadi mungkin jangan disimpan-simpan, belanjakan. ya. Ya. Jangan disimpan-simpan, belanjakan supaya orang lain bisa punya. Supaya harta itu beredar. Gitu. Tapi kembali ke pertanyaan itu akal-akalan toko emas itu. Enggak ada toko emas berkurang itu. Malah nambah berat, tambah dakinya. Saya pernah pengalaman soalnya. Ya itu akal-akalan toko emas. Kecuali jatuh, penyok dan sebagainya, tergesek-gesek atau pernah digosok pakai batu gosok, itu mungkin berkurang. Tapi secara umum nggak terjadi penyusutan itu. Baik misalkan itu memang benar-benar tidak terjadi, ya. Mungkin sekian persen pernah terjadi gitu. Ya mungkin ada tadi karena mungkin pernah jatuh atau pernah kegosok-gosok atau pernah penyok dan sebagainya, ada kemungkinan. Tapi secara umum tidak ada penyusutan pada emas dan perak. Ya misal ini Ustaz, misal ini terjadi misalnya. Kalau terjadi nanti tanya lagi pada saya. Saya kebetulan lagi Jangan berandai-andai, jangan dibiasakan berandai-andai. Kan nggak bisa dijawab kalau berandai-andai, betul nggak? Andai kata berkurang, kalau enggak, gitu, ya. Jadi kalau memang ada kasusnya baru kita bicarakan. Tapi dalam kenyataannya belum pernah ada penyusutan emas hanya karena digunakan. Baik, saya lanjutkan Ustaz. Kedua, masih ada. Ya. Oke, baik. Kedua, saya ingin bertanya, apakah mungkin pernah selama ini, mungkin dahulu juga pernah dilakukan gitu ya, penggunaan dinar dan dirham, dan kejadian kasus-kasusnya yang unik seperti apa, seperti yang saya ceritakan tadi, yang saya tanyakan tadi, mungkin juga pernah terjadi gitu. Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana jika ada mungkin Ustadz di lingkungannya sudah saya perhatikan juga sudah menggunakan dinar dan dirham gitu ya, untuk penggunaan regulasi, misal seandainya regulasi pemerintah atau regulasi ketua RT atau sebuah daerah saja yang mungkin dengan skop kecil gitu menggunakan transaksi yang sudah menggunakan dinar dan dirham gitu. Nah, itu mungkin konkretnya itu bagaimana kira-kira cara kita memulai di sini gitu kan. Kita di sini juga banyak pedagang gitu ya, dan mahasiswa apalagi gitu. Tentu mereka pasti menggunakan uang dan ingin sekali sebenarnya menggunakan dinar dan dirham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, just do it. Kalau kata pabrik sepatu itu, ya just do it. Bukan just sama duit, bukan. Lakukan saja. Sudah punya dirham, datang ke pasar belanja gitu. Kalau satu menolak karena belum ngerti, jelaskan. Dia belum ngerti, pindah warung sebelah, jelaskan sampai dia ngerti, dia terima. Kalau mau gampang ya itu di pasarmuamalah.net yang sudah ada gitu. Nah, mengenai regulasi tidak perlu regulasi, semuanya sudah diatur oleh syariat Islam ya, standarnya sudah diatur, bagaimana penggunaannya sudah diatur dan seterusnya. Tapi kalau yang dimaksud itu regulasi dari sistem yang berlaku hari ini, maka ya menggunakan emas dan perak itu wajib menurut Undang-Undang Zakat nomor 23 kalau nggak salah. Sebab dalam undang-undang itu disebutkan bahwa yang wajib dizakati nomor 1 itu adalah emas, perak, perhiasan, kemudian harta lainnya ya. Nah, di keterangannya ketentuan yang berlaku untuk zakat itu harus mengikuti syariat Islam. Jadi kalau kita bicara syariat Islam dan zakat dan emas dan perak, tidak ada tafsir lain, yang dimaksud adalah dinar emas dan dirham perak gitu. Jadi kalau kita semua menggunakan dinar dan dirham perak, pemerintah akan cium kaki, terima kasih, terima kasih, terima kasih sudah melaksanakan undang-undang zakat gitu ya. Baik, ada lagi yang lain? Sebelah kiri lagi dulu sebentar ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, jadi Ya. apakah ada suatu perusahaan seperti apa itu, Wadiah ini? Belum. Makanya kalau di sini ada yang ahli IT bisa membuat wadiah, itu Anda akan jadi miliuner. Nah, jika memang nanti suatu saat saya ingin memiliki perusahaan atau membuat perusahaan Wadiah, bagaimana sistematikanya? Karena secara kita pikirkan perusahaan ini membutuhkan karyawan. Bagaimana kita menggaji karyawan tersebut? Bagaimana cara kita mendapatkan untung dari transaksi yang dilakukan oleh dinar? Sedangkan 1 dinar harus ditukarkan dengan 1 dinar seperti itu Ustaz. Apakah kita jadi kita mendapatkan untungnya itu dari mana gitu? Sekarang orang nitip sepatu aja bayar kan? Kalau di locker, atau kalau pernah jalan-jalan ke luar negeri, kita nitip koper di locker di bandara atau di stasiun, bayar nggak nitip locker barang? Nah, nitip sepatu aja bayar, masa nitip emas nggak bayar? Ya, jadi kita bisa menarik. Kita naruh ilmu sihir aja disuruh bayar, ya kan? Jadi nitip harta
bayar. Nah, lalu kita bilang kan, saya mau beli lemari sama si fulan, tolong transferkan uang itu. Dia bilang nggak boleh saya transferkan, bayar tapi. Nah, halal itu. Mau kita minta jasa dia mentransferkan uang gitu. Jadi wadiah itu banyak sumber pendapatannya. Jasa titipan, jasa transfer, ya kan? Kemudian jasa payment system kalau pembayaran dan sebagainya. Makanya saya bilang itu Anda akan jadi miliuner. Karena wadiah ini yang akan, begitu ada wadiah dan semua orang berganti dinar dan dirham, ini kita perlukan nggak? Nggak. Kalau ini kita tidak perlukan. Yang nyetak itu kita perlukan nggak? Wassalam kan? Dan yang mengedarkan itu akan ada nggak? Wassalam, 2 kali wassalam. Anda akan menggantikan jaringan perbankan itu. Itulah jaringan wadiah. Ya, dan di situ kuncinya. Jadi silakan yang ahli IT yang bisa membuat aplikasi, dan itu mudah karena sudah ribuan contohnya, tinggal dimodifikasi sedikit, buatlah dan tawarkan, wahai umat muslim, silakan yang mau menitipkan uang pada saya. Jadi itu adalah perusahaan yang kombinasi antara jasa titipan, jasa transportasi, dan payment system. Dan umat Islam akan semua datang ke sampean. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan tadi Mas yang di ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sedikit cerita awal mengenal riba itu tadinya dari bank, Pak Ustadz. Jadi kan bank konven aja ternyata udah jauh banget gitu ya dari kata syari. Nah, terus saya belajar, terus muncul kenal belakangan ini bank syariah gitu. Terus beberapa belakang ini mulailah beralih ke bank syariah. Tapi ternyata pas saya belajar lagi, ternyata uang kertasnya sendiri aja itu sudah salah gitu. Nah, jadi kalau boleh diceritain, kalau menurut Pak Ustadz sendiri bank syariah itu seperti apa? Kemudian cara muamalah lain selain dengan dinar dan dirham itu seperti apa? Maksudnya seperti saling bertukar hadiah gitu dalam, bukan, tapi tidak memakai dinar dan dirham gitu. Maksudnya cara muamalah apa saja yang kita bisa lakukan selama kita belum memiliki dinar dan dirham tersebut. Terima kasih. Iya, jadi kalau maksudnya adalah jual beli itu pakai apa saja? Antara dimingkum sepanjang redo sama redo. Nah, Nabi sudah mencontohkan 6 itu kan, emas, perak, gandum, barley, kurma, dan garam. Nah, kenapa Nabi menyebutkan garam? Kenapa ada emas, ada perak, ada gandum, ada garam? Itu karena transaksi itu ada yang besar, ada yang sedang, ada yang recehan, ya kan? Nah, di samping dinar dan dirham kita punya fulus, yaitu koin dari tembaga, itu untuk recehannya, yaitu yang setara dengan garam itu. Nah, itu alat tukar kita. Dengan kata lain, kalau pertanyaan tadi bagaimana kita bertransaksi, bisa dengan apa saja. Yang tidak bisa itu dengan ini gitu ya. Jadi barter orang bilang, tapi itu adalah jual beli. Tamliku ain maliatin, mendapatkan harta dengan harta. Jagung ditukar dengan baju, kurma ditukar dengan beras. Nah, itu boleh halal. Nah, lalu pertanyaan yang pertama yang terkait dengan soal bank syariah. Masya Allah. Jadi semua yang sesuai dengan syariah tidak akan disebut sebagai syariah. Ada sholat syariah, puasa syariah, ya kan, haji syariah, nggak ada. Jadi embel-embel syariah itu hanya menunjukkan bahwa dia bertentangan dengan syariah. Dan Anda sudah buktikan kan, bank biasa sama bank syariah itu sama saja. Jadi saya selalu bilang bahwa bank biasa itu haramnya 100%, karena jelas haram, kita tahu bahwa itu haram. Bank syariah sekurang-kurangnya 300% haramnya, karena dia berbohong, mengelabui, menyesatkan, ya, dan mengaku-ngaku yang haram sebagai halal, gitu, ya. Nah, saya menulis buku, judulnya Tidak Syariahnya Bank Syariah. Ini udah mau cetak yang ke-7 kali. Bukan soal cetaknya 7 kali atau 6 kali, tapi saya belum pernah mendapatkan bantahan atas buku itu. Ya, dan bank sendiri nggak ada satupun bank yang mengatakan bahwa dia sesuai syariah, nggak ada. Dia hanya selalu mengatakan kami ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, prinsip syariah dengan syariah itu nggak ada hubungannya, jauh betul. Sholat itu kan satu perbuatan yang ada syarat dan rukunnya. Harus suci, wudhu dulu, menutup aurat, menghadap kiblat, takbiratul ihram, ruku, sujud, dan seterusnya, ya kan? Itu sholat. Nah, syariah semua begitu. Puasa ada syarat dan rukunnya, begitu juga transaksi ada syarat dan rukunnya. Nah, kalau sholat prinsipnya apa? Prinsipnya ada zikrullah, ingat. Nah, kalau tidak dipenuhi syarat dan rukunnya bisa
saya iling lan waspodo, nah, sama dengan sholat, gak perlu sholat lagi. Itu prinsipnya. Nah kalau mengikuti prinsip jadi begitu. Prinsipnya adalah keadilan, walaupun hasilnya tetap tidak adil, ya kan? Gitu. Nah jadi mereka hanya mengatakan prinsip saja. Dan kalau kecap banyak yang berlabel halal, betul nggak? Sosis ada yang berlabel halal, ada bank berlabel halal? Nggak ada, cuma disebut aja bank syariah. Label halalnya nggak ada, sesuai rukun syarat syariahnya nggak ada. Gitu. Jadi itu adalah pencopotan nama-nama yang ditempelkan pada praktek perbankan biasa. Gitu. Nah selalu mereka argumennya ya ini kan akadnya sudah dirubah. Itu kan kalau nikah nggak pakai akad zina, begitu pakai akad jadi sah katanya. Ya kalau nikah hanya dasarnya zina juga suka sama suka, redo sama redo, ya kan? Akad itu kan maknanya itu transaksi redo sama redo yang diformalkan. Nah jadi kalau menganalogikan akad itu menghalalkan transaksi seperti hanya akad menghalalkan zina, itu namanya nikah kontrak, kawin kontrak, ya kan? Kawin 2 hari selesai gitu. Karena segala akad itu ada pertanggungjawabannya, nikah itu ada konsekuensinya, harus diberi nafkah, harus ngurus keluarga dan sebagainya gitu ya. Jadi ringkasnya kembali ke soal bank syariah itu, sorry deh gitu. Itu haram hukumnya, sama saja dengan bank biasa. Itu sistemnya satu. Oke, satu lagi terakhir ya, udah 5:30. Yang paling pojokan deh. Silakan Mas. Udah lagi maghrib kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Saya kan cukup mengikuti tentang gimana uang kertas tercetak. Jadi yang saya mau tanyain, solusi jangka pendek kita kan di masyarakat kecil kita masih awam tentang masalah dinar sama dirham. Misalkan kita keluar tidak diterima, terus kita cari lagi tidak diterima, apakah kita harus memaksakan sampai diterima? Atau kita mengambil apa namanya tadi itu ruksoh? Apakah kita tuh sudah termasuk ruksoh atau harus memaksakan sampai kita diterima uang dinar atau dirham kita? Begitu Ustaz. Ya. Jadi ini kan kita baru mengawali ya, merubah keadaan ini kan tidak seperti membalik tangan, ya kan? Ini kan proses 300 tahun nih sejak revolusi Prancis sampai hari ini. Kita dikendalikan oleh segelintir orang yang namanya bankir ini. Nah, tentu bertahap gitu. Nah, tapi yang paling pokok adalah kita sudah melakukannya. Karena ruksoh itu kan syaratnya 3. Yang disebut darurat itu pertama adalah bahwa kamu sudah berusaha menjalankan yang halal. Pertanyaan pertamanya kan itu, sudahkah kita mencoba melakukannya? Nah kalau tadi sudah melakukan, tawarkan ini, tawarkan ini, tawarkan ini, 100 kali ditawarkan nggak mau, nah, berarti kan sudah berusaha. Maka syarat yang kedua adalah bahwa itu kita melakukannya dengan terpaksa, dengan tidak suka, dengan rasa jijik melakukannya. Dan yang ketiga adalah secukupnya, tidak terus menerus. Nah sekarang kembali ada kaitannya dengan perbankan syariah ini kan mereka juga menggunakan, ini kan darurat, ruksoh. Tapi pertama, apakah mereka sudah menjalankan yang halal? Belum. Mereka langsung menjalankan yang haram. Apakah mereka dengan jijik menjalankannya? Oh tidak, dengan pesta pora, ya kan? Makin besar, makin banyak, makin jadi industri. Dan ketiga, apakah secukupnya? Ya jelas tidak. Mereka justru menambah produknya makin banyak dan seterusnya gitu. Nah jadi kembali ke soal bagaimana kita menjalankan dinar dirham, ya kita melakukannya. Kita semua itu kenapa ada yang disebut sabiqunal awalun, para pemula, ya kan? Nabi juga menegakkan Islam kan tidak ujuk-ujuk. Ketika Nabi hadir kan ada 3 kekuasaan yang sudah berlaku, Romawi, Persia, Quraisy, musyrik Mekah. Nah, beliau bertahap sampai kemudian hijrah ke Madinah, dan sampai di Madinah Nabi menetapkan ketentuan-ketentuan, dan pertama di tahun 1 hijrah yang ditetapkan adalah dinar dan dirham, karena hanya dengan ketetapan dan dirham semua kehidupan bisa dijalankan, ya kan? Tapi sampai Rasulullah SAW wafat, beliau tidak pernah mampu mencetak dinar dan dirham karena masih berada di bawah kekuasaan Romawi dan Persia. Nah begitu Khulafaur Rasyidun sampai Abu Bakar masih belum bisa, Khalifah Umar
dia punya panglima yang hebat, memenangkan menundukkan Persia di Qudsiyah itu kan, perang Qudsiyah kalau nggak salah. Nah, kemudian Khalifah Umar mengatakan sekarang uang kita adalah dirham Islam. Dinarnya masih di bawah kekuasaan Romawi. Baru kira-kira 40 tahun kemudian di bawah seorang khalifah namanya Malik bin Marwan, dia berhasil mengalahkan Romawi dan dinyatakan mulai hari ini haram hukumnya menggunakan koin emas Romawi. Kita sudah punya dinar Islam. Dan dia mencetak dinar dan dirham mengikuti ketentuan Nabi. Jadi yang dari Romawi itu dulunya ada 4,4 gram. Nabi menyatakan 7:10, yang kita kemudian dapatkan 4/4 gram. Oleh Malik bin Marwan dicetaklah dinar itu 4/4 gram. Nah, ini yang menjadi standar kita hari ini. Ya, tapi maksud saya dari proses ini adalah kita bertahap. Jadi waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan koin emas dan perak, ini gambarnya Yesus dan salib dari Romawi. Nah, begitu Khalifah Umar dirubah, ada kalimat tauhid dan surat Al-Ikhlas. Nah, Malik bin Marwan ganti lagi dengan kalimat tauhid dan ada beberapa ayat yang setiap sultan yang mencetaknya ganti-ganti ayat Qur'annya. Nah, jadi suka ada yang bertanya, itu bagaimana tuh ada kalimat tauhid, ada ayat Qur'an, bawa ke WC dipegang yang lagi menstruasi segala macam. Itu nggak ada masalah, itu udah selesai dari zaman dulu. Ulama-ulama zaman Imam Malik sudah mendiskusikannya dan nggak masalah gitu. Saya kira demikian ya para hadirin sekalian, ini sudah 5:06, mungkin tak lama lagi maghrib. Mohon maaf bila kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang elok gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.